어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khatimah, NPM 241127, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep riset bisnis. Riset bisnis merupakan sebuah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Tujuannya adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja organisasi. Definisi riset bisnis. Riset bisnis merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan yang lebih aman dalam tentang pasar, konsumen, dan tren industri yang guna untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Tujuan dan manfaat riset bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi peluang pasar dan tren pasar industri yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Yang kedua, memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, mengevaluasi strategi dan rencana bisnis perusahaan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman SWOT untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang kompetitif. Yang kelima, mengurangi resiko dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan bisnis yang berdampak signifikan. Jenis-jenis riset bisnis. Terdapat beberapa jenis riset bisnis yang dapat dilakukan, di antaranya riset pasar, riset perilaku konsumen, riset produk, riset kompetitor, riset pemasaran, riset operasional, dan riset manajemen strategis. Masing-masing jenis riset tersebut memiliki tujuan dan metode yang spesifik untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan perencanaan strategi bisnis yang lebih efektif. Proses riset bisnis. Yang pertama, perumusan masalah. Mengidentifikasi, merumuskan masalah-masalah bisnis yang akan menjadi fokus riset secara jelas dan terstruktur. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Analisis dan interpretasi. Mengolah, menganalisis, dan memaknai data yang telah dikumpulkan untuk menemukan wawasan dan kesimpulan yang mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengumpulan data. Mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten, seperti pelanggan, karyawan atau pakar industri, untuk mendapatkan informasi kualitatif yang kaya dan berharga. Kedua, survei. Menyebarkan kuesioner kepada target responden untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang preferensi, perilaku, dan persepsi konsumen serta tren pasar. Dan yang ketiga, observasi. Mengamati perilaku dan interaksi konsumen di lingkungan alami seperti gerai retail atau pameran, untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang kebutuhan dan pengalaman mereka. Data sekunder. Menganalisis data yang telah tersedia sebelumnya seperti laporan industri, artikel publikasi, atau data dari internal perusahaan untuk mendapatkan konteks yang lebih luas. Analisis data dan interpretasi. Eksplorasi data. Proses ini meliputi penyortiran, pembersihan, dan pengorganisasian data yang telah dikumpulkan agar siap untuk dianalisis lebih lanjut. Kedua, analisis statistik. Berbagai teknik statistik digunakan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan penting seperti dalam data,
analisis regresi, analisis varians, dan analisis cluster. Interpretasi hasil menguraikan makna-makna di balik data yang telah dianalisis, mengaitkannya dengan konteks bisnis, dan menerjemahkannya menjadi wawasan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Visualisasi data menyajikan data dalam bentuk grafik, diagram, atau infografis agar lebih mudah dipahami dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Penyusunan laporan riset. Yang pertama, struktur laporan. Laporan riset bisnis harus memiliki struktur yang jelas dan logis, meliputi pendahuluan, metodologi, hasil analisis, interpretasi, dan kesimpulan. Yang kedua, bahasa yang jelas. Laporan harus ditulis dengan bahasa yang komunikatif, konkret, dan mudah dipahami oleh pembaca, termasuk eksekutif atau pemangku kepentingan lainnya. Ketiga, penyajian data. Data harus disajikan dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau infografis yang mendukung analisis. Yang keempat, laporan harus menyajikan rekomendasi strategis yang jelas dan terukur serta memiliki keterkaitan langsung dengan temuan-temuan penelitian. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan utama, riset bisnis adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, manfaat riset bisnis. Yang ketiga, rekomendasi strategis. Dan yang keempat, investasi jangka panjang.